Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Terjebak di Rumah Misterius di Perkebunan Karet. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Wawa. Usiaku sekarang sudah menginjak kepala 3. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang akan menceritakan sebuah pengalaman yang aku alami ketika masih muda. Tepatnya ketika aku bekerja di pabrik yang letaknya agak jauh dari tempat tinggalku pada saat ini. Cerita ini bermula ketika aku sedang bekerja di sebuah pabrik jahit yang ada di pinggiran kota Bandung. Aku yang pada saat itu masih remaja, tidak diperbolehkan untuk tinggal di kontrakan. Menurut ibu, rumah dan tempat kerjaku yang jauh itu masih bisa ditempuh. Ya, meskipun jaraknya bisa sampai 2 jam. Awalnya hal itu aku iakan. Hingga ketika aku mengalami yang menyeramkan ketika aku pulang bekerja, ibu akhirnya memperbolehkanku mengontrak ketika sedang bekerja di sana. Aku ingat, beberapa jam sebelum kejadian yang menyeramkan pada saat itu, pekerjaanku di pabrik sedang menumpuk. Aku yang bekerja di shift kedua mau tidak mau harus menambah shift dan lembur hingga jam 2 dini hari. Wawa, jangan melamun, cepat beresin agar target kalian tercapai. Bu Ella yang merupakan supervisorku berteriak-teriak pada malam itu. Aku tahu dia juga lelah sebenarnya, dia juga ingin pulang. Tapi karena target harus diselesaikan, akhirnya dia juga harus lembur bersama kami. Sehingga dia marah-marah kepada kami semua agar pekerjaan kami bisa segera selesai. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Teriakan dan omelan di pabrik memang sudah menjadi hal yang sering terjadi. Sehingga aku hanya menanggapinya angin lalu dan tidak diambil hati karena dia juga pasti ditekan oleh atasannya sendiri. Kami bekerja dengan cepat di bawah lampu neon panjang yang terkadang berkedip sesekali. Sepertinya lampu di atas sana ikut lelah karena terus menyala hingga jam 1:30 pagi pada saat itu. Aku yang lelah dan mengantuk, sesekali aku meminum kopi yang aku simpan di botol minumku pada saat itu. Dan setelah malam yang panjang itu, akhirnya kami bisa menyelesaikan pekerjaan itu tepat jam 2 pagi. Semua pekerja di pabrik itu akhirnya bubar dan yang tersisa hanyalah shift malam yang masih bekerja sampai pagi di sana. Aku yang sudah lelah akhirnya keluar dari pabrik, mempersiapkan diriku untuk pulang dan beristirahat. Untung saja besok adalah tanggal merah, sehingga aku sudah merencanakan bahwa aku akan tidur seharian penuh untuk mengganti tidurku yang sekarang. Duluan ya, Wak, kata Yuni sambil menepuk pundakku sambil mengeluarkan motornya dari parkiran pada saat itu. Iya, hati-hati di jalan ya, jawabku dengan pelan. Aku melihat Yuni langsung menaiki motornya dari parkiran dan tidak lama kemudian motornya melaju dan menghilang setelah keluar dari pabrik. Aku mulai merenggangkan diri dulu, berusaha untuk tetap terjaga karena perjalananku agak sedikit panjang. Aku sudah memperkirakan bahwa aku akan sampai jam 4 subuh, tepatnya beberapa menit sebelum adzan subuh berkumandang. Aku pun akhirnya menarik motorku keluar, lalu mengantri bersamaan dengan kendaraan lain yang ingin keluar dari pabrik pada saat itu. Terlihat dengan jelas beberapa asap knalpot mengepul di udara, bersamaan dengan suara mesin jahit yang masih bergemuruh dari dalam pabrik. Aku pun akhirnya bisa keluar dari pabrik tersebut setelah mengantri di parkiran. Dan setelah keluar dari pabrik, aku berhenti sebentar di warung itu untuk membeli kopi dingin. Hal itu aku lakukan agar aku tidak mengantuk selama di perjalanan. Lalu setelah itu, aku kembali memacu motorku hingga ke jalanan utama.
Jalanan utama yang berada di kawasan industri itu nampaknya masih ramai. Truk-truk besar yang membawa bahan baku dan bahan jadi masih berseliweran di jalanan. Lalu, lampu-lampu pabrik yang terang membuat suasana di malam itu tidak merasa mencekam. Tapi secara perlahan hal itu menghilang ketika aku semakin menjauh dari kawasan tersebut. Suasana di jalanan itu mendadak sepi dan hanya ada 1 atau 2 kendaraan yang terlihat ketika aku melewati jalanan ini. Aku pun terus memacu motorku. Aku yang sudah terbiasa berkendara di malam hari bisa memacu motorku dengan kecepatan penuh. Aku tidak khawatir sama sekali dengan suasana malam di jalanan ini karena aku sudah hafal area jalan ini. Bahkan saking hafalnya, aku sampai tahu di mana saja lubang jalanan itu berada. Setelah melewati jalanan utama, aku pun masuk ke jalanan kecil. Sebuah jalanan penghubung kabupaten yang didominasi oleh jalanan beton yang menanjak. Memang, rumahku sedikit terpencil, sehingga kini jalanan yang aku lalui adalah jalanan kampung yang didominasi oleh kebun, sawah, dan rumah-rumah penduduk yang saling berjauhan. Jujur saja, ini adalah alasanku bahwa aku ingin sekali mengontrak. Aku tidak mau terus-terusan melewati jalanan ini semalaman. Rasa takut dan merinding selalu muncul ketika aku melewati jalanan ini. Apalagi sekarang, ketika aku melewati tempat ini, tepat di sepertiga malam. Tidak terasa akhirnya aku sampai di sebuah perkebunan karet, yang dimana tinggal 10 km lagi, aku akan sampai ke rumah. Aku pun memacu kendaraanku kembali. Jalanan beton yang ada di depanku sudah berubah menjadi jalanan aspal yang penuh dengan lubang. Aku mencoba untuk memelankan laju motorku, melewati lubang-lubang itu di tengah-tengah perkebunan karet yang gelap dan sedikit menyeramkan. Jujur aku tidak berani melirik ke kiri dan ke kanan karena suasana di sekitar kebun karet itu benar-benar gelap. Dan aku banyak mendengar cerita bahwa di sekitar kebun karet ini benar-benar angker. Di tengah-tengah jalan yang penuh lubang itu, aku seperti melihat banyak lampu yang menyala di ujung sana. Dan ketika semakin mendekat, aku bisa melihat banyak sekali mobil bak terbuka yang terparkir di pinggir jalan. Aduh, kenapa aku sampai lupa? Kan jalanan ini mulai cor malam ini ya? Gumamku sambil menghentikan motorku di tengah-tengah kebun karet itu. Aku bisa melihat beberapa pekerja nampak fokus bekerja di jalanan tersebut. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menanyakan kemana aku akan pergi pada malam itu. Aku pun berkata bahwa aku akan pulang ke kampung. Dia benar-benar heran karena ada seorang wanita yang berkendara di malam seperti ini sendirian. Neng, kalau lewat jalan sini nggak bisa. Paling Neng harus keluar dari perkebunan karet dan masuk ke pinggir perkebunan. Memang sih agak muter, tapi gelap. Kalau aku sih tidak menyarankan, apalagi Neng itu wanita, sendirian lagi, kata salah seorang pekerja yang sedang mengerjakan jalanan itu. Mending Neng nunggu pagi aja di sini. Paling kan cuma 3 jam lagi. Setelah ada matahari muncul, baru masuk ke pinggiran kebun karet. Aku khawatir, Neng. Takut ada apa-apa. Apalagi... Belum selesai orang itu berbicara kepadaku, dia tiba-tiba dipanggil oleh salah satu temannya. Lalu tidak lama kemudian dia mengangguk pelan dan meninggalkanku sendirian di sana. Temannya itu sedikit marah karena dia meninggalkan pekerjaannya dan dia melihatku sekilas, lalu mulai bekerja lagi di ujung sana sekarang. Aku terdiam sebentar setelah mendengar perkataan itu darinya. Jalanan yang ada di depanku benar-benar tidak bisa aku lewati. Satu-satunya cara yang bisa aku lakukan adalah menunggu atau memaksakan diri melewati pinggir perkebunan karet. Aku hanya menghela nafas. Beberapa kali aku menguap dan bingung harus melakukan apa sekarang. Kasur yang ada di rumah sudah terpikirkan olehku dan rasanya aku ingin cepat pulang daripada harus menunggu di tempat ini sampai pagi. Aku juga tidak mungkin tidur sebentar di sini. Kalau mau tidur, aku harus tidur di mana? Apalagi para pekerja itu laki-laki semua. Aku takut ada hal tidak diinginkan ketika aku menunggu di tempat itu sendirian hingga pagi menjelang. Setelah hampir 10 menit aku berpikir, akhirnya aku memutuskan untuk melewati jalanan itu. Sebuah jalan kecil yang memutar melewati pinggiran perkebunan karet, dan nantinya jalan itu tembus di ujung sana yang dekat dengan kampungku pada saat itu. Dengan berat hati aku pun memutar balik motorku dan secara perlahan meninggalkan para pekerja itu di sana. Terlihat beberapa pekerja berbisik sambil menunjuk ke arahku ketika aku meninggalkan tempat itu, dan salah seorang dari mereka nampak berteriak ke arahku. Namun aku tidak tahu apa yang dia teriakan karena motorku
sudah menjauh dari mereka. Dengan keberanian yang sudah aku kumpulkan, aku pun mulai memasuki jalanan tersebut. Jalan yang awalnya beton dan aspal yang sudah bolong, kini mulai berganti dengan jalanan tanah yang bergelombang. Beberapa dari jalan tanah itu terlihat basah dan mengenang, sehingga aku harus ekstra hati-hati agar aku tidak terjatuh dan terpeleset di jalanan yang rusak ini. Aku berusaha untuk melaju di tengah-tengah kegelapan, dan satu-satunya penerang diriku adalah lampu motor yang terus menyala. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa melewati ruas jalan ini dengan mudah, meskipun butuh sedikit perjuangan. Tapi aku bisa melewatinya. Namun sesuatu terjadi setelah aku berjalan selama 15 menit melalui jalanan itu. Entah mengapa hujan tiba-tiba turun dari atas sana, dan hal itu tentu saja membuatku kaget di sepertiga malam yang benar-benar dingin ini. Aku pun langsung menghentikan motorku di tengah-tengah jalan, mematikan motorku dan membuka bagasi pada saat itu. Suasana mendadak gelap gulita, dan aku langsung panik sehingga menyalakan senter di ponselku dengan segera. Aku tidak tahu bahwa akan segelap itu ketika motor itu aku matikan. Yang aku lihat hanyalah hamparan pepohonan karet yang berdiri tegak dengan sebuah persawahan yang luas di sisi kiri jalan yang membentang di tengah-tengah kegelapan. Dengan terburu-buru aku langsung memakai jas hujan yang ada di bagasiku. Aku sedikit menggerutu karena hujan itu datang secara tiba-tiba. Awalnya hanya hujan gerimis yang turun, namun lama-kelamaan hujan itu bertambah lebat. Meskipun aku sudah memakai jas hujan, namun tetap saja air hujan yang deras juga pandangan yang terbatas kini menyulitkanku ketika berkendara. Apalagi jalanan yang masih berupa tanah itu berubah menjadi lumpur, dan aku tidak tahu jalanan mana yang harus aku ambil. Aku pun terus berjalan secara berhati-hati, berharap bahwa aku bisa segera keluar dari jalanan ini dan kembali ke jalanan utama. Namun ternyata aku tidak melihat bahwa ada sebuah lubang besar menganga di depanku. Jalanan yang berlumpur dan tertutup oleh air hujan itu membuat motorku langsung masuk ke lubang tersebut dan terjatuh. Lumpur yang tebal langsung terciprat ke helmku, begitu juga dengan tubuhku yang jatuh ke arah jalan yang berlumpur pada saat itu. Aku benar-benar sial sekarang, setengah tubuhku kini penuh oleh lumpur. Ingin rasanya aku mengumpat, tapi hal itu percuma karena aku harus segera kembali menyalakan motorku dan meninggalkan jalanan ini dengan segera. Meskipun tepat ketika aku menyalakannya kembali, kenapa laju motornya terasa berat ya? Mana stangnya susah dibelokkan lagi. Aku langsung melirik ke arah depan ban, dan ketika aku melihat permukaannya, astaga, aku benar-benar ingin menangis atas apa yang aku rasakan sekarang. Ban depan motor sekarang sudah hujan deras, jatuh dari motor, bocor pula. Lengkap sudah penderitaanku pada malam ini, apalagi aku berada di tengah-tengah hutan karet dan persawahan yang luas pada malam itu. Aku pun turun dari motor dengan hujan yang semakin deras. Jas hujan yang aku pakai tidak cukup untuk menahan air tersebut, sehingga membasahi jaketku pada saat itu. Aku mencoba mengeluarkan ponselku, meminta bantuan kepada orang rumah untuk menjemputku. Tapi lagi-lagi, kesialanku bertambah. Tidak ada sinyal sama sekali sekarang. Aku benar-benar terisolasi dan sendirian di tengah-tengah hutan karet ini. Mau tidak mau aku harus menuntun motor ini sampai keluar dari hutan karet ini, karena tidak mungkin aku meninggalkan begitu saja. Roda depan yang bocor membuatnya terasa berat, juga lumpur yang ada di jalanan itu membuatku harus mengeluarkan ekstra tenaga untuk segera keluar dari jalanan yang jelek ini. Awalnya aku berpikir untuk kembali, meminta orang-orang yang sedang mengecor jalan untuk membantuku, tapi rasanya sudah terlalu jauh untuk kembali. Sehingga satu-satunya yang harus aku lakukan adalah aku harus terus bergerak sedikit demi sedikit. Suasana di hutan karet itu benar-benar mencekam, apalagi hujan yang mengguyur sangat deras membuatku merasakan perasaan yang aneh di setiap langkahku pada saat itu. Suara hujan dan tetesan air di daun juga suara ban motor yang berjalan di atas tanah yang becek menjadi hal yang menemaniku pada saat itu. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berjalan, dan aku juga tidak tahu sudah jam berapa sekarang. Aku malas mengeluarkan ponselku lagi. Air hujan yang mengguyur deras ini bisa membuatnya basah seperti yang aku lakukan tadi. Entah mengapa di situasi seperti ini, waktu seperti melambat. Di setiap beberapa meter aku berhenti untuk mengatur nafas. Motor yang benar-benar terasa berat membuatku kehabisan tenaga.
dan aku tidak bisa diam cukup lama di tempat itu karena aku harus segera pulang bagaimanapun caranya. Aku terus membawa motorku dengan sekuat tenaga, dan setelah hampir cukup lama, aku tiba-tiba melihat beberapa rumah yang terang di pinggir jalanan ini. Mungkin kalau di total ada sekitar 10 rumah, dan salah satu dari rumah itu nampak ramai dengan banyak orang yang berkumpul di halaman depan seperti sedang melakukan sesuatu. Sepertinya itu adalah mes dari para pekerja di perkebunan karet, dan hal itu melegakanku karena akhirnya setelah sekian lama aku sendirian di tempat ini, aku bisa menemukan tempat yang terang dan teduh untuk beristirahat untuk sementara. Salah seorang dari mereka nampak melihat cahaya motorku pada saat itu. Dia langsung memberitahu teman-temannya yang lain, dan tidak lama kemudian salah satu dari mereka masuk ke dalam rumah dan mengambil payung sebelum akhirnya menghampiriku yang masih berjalan di jalanan yang becek itu. "Neng, kenapa malam-malam sendirian di jalan?" Tanyanya dengan nada yang ramah. "Ini Pak, saya lagi muter melewati jalanan ini karena jalanan utama dicor, tapi ternyata ban pecah sehingga harus dorong motor ini Pak." Jawabku sambil menunduk pelan. "Aduh, kasihan sekali. Ya sudah, ke rumah dulu saja, berteduh, biar nggak kedinginan. Mendingan menunggu pagi saja di rumah," kata orang itu. Dia nampak khawatir dengan kondisiku, sehingga dia memanggil beberapa orang yang duduk di halaman rumah itu dan menghampiri kami berdua dengan membawa payung. Dua orang yang menghampiriku langsung membantu untuk mendorong motorku, sedangkan aku dipayungi oleh bapak itu dan berjalan ke halaman rumah yang ramai dengan banyak orang. Punten Pak, nama Bapak siapa ya?" tanyaku pelan. "Aku mau berterima kasih karena sudah mau mengajakku untuk berteduh." Bapak itu tersenyum, dia mengenalkan dirinya bahwa dia adalah Pak Dimas. Dia pun kembali mengajakku untuk berjalan mendekati rumah itu. Dan ketika kami sampai di halaman rumahnya, semua orang yang ada di sana langsung melirik ke arah kami semua. "Udah nggak usah khawatir, hanya orang yang numpang teduh. Silakan lanjutkan aja acaranya," kata Pak Dimas yang berkata kepada orang-orang yang duduk di halaman rumahnya. Ternyata aku baru sadar bahwa mereka tidak hanya berkumpul di halaman, tapi ada banyak orang yang berkumpul hingga di dalam rumah. Jujur aku jadi tidak enak. Aku menjadi seperti pengganggu di acara mereka pada malam itu. Sehingga aku memilih untuk duduk di luar saja ketika Pak Dimas mengajakku ke dalam rumah. "Kenapa nggak mau masuk?" "Di sini saja Pak, soalnya nanti takut ganggu kalau masuk ke dalam," jawabku sambil mengangguk pelan. "Udah nggak apa-apa Neng, daripada kedinginan terus Neng nanti sakit, mendingan ke dalam saja. Toh nanti dipinjami baju sama si ibu agar Neng nggak kedinginan lagi." Aku yang merasa nggak enak itu hanya bisa mengangguk pelan. Sambil diantar oleh Pak Dimas, aku pun akhirnya mengikutinya untuk masuk ke dalam. Jas hujan yang aku pakai kini aku lepas di halaman. Beberapa warga yang ikut berkumpul kini membantuku untuk menggantungkan jas hujan itu di salah satu tiang rumah yang ada di depan sana. Setelah itu aku pun melangkah masuk, dan mereka semua menatapku dengan tatapan yang sedikit aneh. Aku tahu, tidak semua orang akan menerimaku yang tiba-tiba muncul dan meminta bantuan mereka. Mungkin beberapa dari mereka menganggapku sedikit mengganggu acara mereka. Sehingga aku hanya bisa tersenyum dan berjalan hingga akhirnya aku sampai ke dalam. Setelah berada di dalam rumah, istri Pak Dimas nampak bergegas ke kamar. Dia mengambilkan sebuah baju dan rok berwarna putih untuk aku pakai. Aku benar-benar malu sebenarnya. Mereka baik sekali padaku, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengikuti mereka semua. Aku harus bisa membalas kebaikan mereka semua, dan rencananya ketika aku gajian nanti aku akan memberikan sesuatu pada mereka. Setelah meminta izin untuk berganti baju di salah satu kamar, aku pun kembali keluar kamar dengan baju ganti yang kering. Di sana aku bisa melihat mereka nampak duduk dan berkumpul dengan wajah-wajah yang serius. Suasana yang tadinya ramai mendadak menjadi hening, dan aku kebingungan atas apa yang terjadi di dalam rumah itu. Istri Pak Dimas yang melihatku keluar langsung memanggilku, lalu tidak lama dia mengajakku duduk dan berkata, "Ayo Neng, sini duduk," katanya sambil melambaikan tangannya. Aku pun mengangguk pelan dan akhirnya duduk di dekatnya. Jujur aku penasaran dengan apa yang mereka lakukan, sehingga aku bertanya dengan istri Pak Dimas pada saat itu. "Bu, maaf, kalau ini sedang ngadain acara apa ya? Kok sampai jam segini?" tanyaku dengan nada yang pelan.
Oh, ini mah lagi syukuran, Neng. Kebetulan anak ibu itu pulang hari ini. Jadi kita mengucap syukur karena anggota keluarga kami kembali berkumpul di tempat ini. Apa yang dikatakan istri dari Pak Dimas itu sedikit aneh bagiku. Aku pun melirik ke kiri dan ke kanan, mencari-cari kira-kira di mana orang yang dia maksud. Namun ketika sedang mencari, istri Pak Dimas kembali berkata, "Dia belum datang, Neng. Sepertinya besok pagi dia datangnya. Soalnya sekarang kan hujan jadi nggak ada yang mau nganter." Tahu sendiri kan, Neng, kalau di sini itu kebanyakan yang nganter itu siang atau pagi. Mereka nggak mau malam, apalagi di perkebunan karet ini. Aku pun mengangguk pelan. Memang sih, di luar benar-benar hujan lebat. Aku juga kalau tahu akan hujan deras seperti ini, mendingan aku menunggu di jalanan utama yang sedang dibeton pada saat itu. Aku hanya bisa menghela nafas dan melihat mereka yang sedang melakukan sesuatu di dalam rumah itu. Mereka seperti sedang berdoa bareng dengan ucapan yang tidak aku mengerti. Beberapa kali istri Pak Dimas menawari aku minum dan makanan, namun aku menolaknya. Jujur aku benar-benar gak enak, aku seperti orang asing yang sedang menyelusup ke acara orang. Tapi aku tidak bisa pulang sekarang. Aku harus menunggu hingga pagi tiba di rumah ini. Beberapa kali aku mengantuk, beberapa kali pula aku tertidur. Tapi aku tidak bisa beristirahat sekarang. Karena rasanya tidak sopan aku meminta ruangan untuk tidur. Sedangkan yang punya rumah sedang melakukan acara di tengah rumah. Aku pun hanya bisa duduk dan memperhatikan mereka semua. Semakin lama aku melihat mereka, aku semakin sadar bahwa pakaian yang mereka pakai tidak seperti biasanya. Pakaian mereka memang rapi, tapi warnanya sedikit agak kusam, seperti pakaian yang dipakai beberapa puluh tahun yang lalu. Bukan hanya itu saja. Gerakan yang sedang mereka lakukan sekarang kini merasa sedikit janggal. Mereka tidak lagi seperti sedang membacakan sesuatu, tapi kini mereka menggerakkan anggota tubuh mereka secara bersama-sama. Mereka seperti sedang menganggukkan kepala mereka secara perlahan. Hal itu tentu saja membuatku melirik ke arah istri dari Pak Dimas, dan dia hanya tersenyum pelan ketika aku menatapnya secara perlahan. "Kamu gak usah khawatir, memang ini tradisi kami menyambut kepulangan anak kami. Seharusnya kami sudah berkumpul lama di tempat ini, tapi anak kami harus menyusul dan baru kali ini dia pulang," kata istrinya Pak Dimas. Dia kembali menyodorkan teh yang sudah dia siapkan. Bahkan dia menyuruh beberapa orang untuk membawakan makanan dari dapur untuk aku makan. "Ayo diminum tehnya, nanti keburu dingin," katanya dengan nada yang pelan. Aku pun kembali mengangguk sambil berkata, "Terima kasih ya, Bu." Aku pun memegang teh itu sekarang. Teh yang ada di gelas itu kini nampak sedikit agak dingin. Mungkin karena aku tidak langsung meminumnya ketika istri Pak Dimas memberikannya kepada aku, sehingga aku membiarkannya selama beberapa menit, sehingga teh itu tidak hangat lagi. Aku pun mendekatkan gelas itu ke mulutku. Lalu secara perlahan, aku meminumnya sambil melihat mereka yang berkumpul di tengah-tengah rumah. Namun tepat ketika aku minum, rasa teh itu tampak hambar, seperti air tawar biasa yang sedikit berbau tanah. Tenggorokanku yang sedikit kering akhirnya menelannya begitu saja sambil melirik ke arah istri Pak Dimas yang tersenyum. Aku mengangguk puas dan menyimpan kembali teh itu di depanku pada saat itu. Tidak lama kemudian beberapa orang yang disuruh tadi kembali datang dari dapur. Dia membawa nasi hangat dan beberapa makanan yang disuguhkan kepada aku. "Makan dulu, kamu pasti lapar karena semalaman kehujanan, biar nanti pas pulang ada tenaga," katanya sambil menyodorkan nasi itu kepada aku. Aku benar-benar gak enak dengan kebaikan istri Pak Dimas. Di tengah-tengah suasana yang aneh di dalam rumah itu, dia begitu baik sehingga aku malu untuk menolak kebaikannya. Aku pun mengangguk sambil menerima piring itu. Rasanya tidak enak aku makan sendirian sambil melihat orang yang serius di tengah rumah. Sehingga aku hanya menyimpannya sebentar dan berpikir di mana aku harus memakannya. Aku pun melirik ke arah piring tersebut, namun lagi-lagi seperti ada sesuatu yang aneh di sana. Di dalam piring itu tersaji nasi, ayam bakar dan beberapa sayuran. Tapi entah mengapa sajian itu benar-benar terasa aneh, seperti ayam bakar yang ada di depanku ini. Ayam itu benar-benar berwarna hitam, bukan sengaja dibakar untuk dimakan, tapi seperti terbakar habis sehingga mengkerut dan berkerah. Bukan hanya itu saja, sayuran yang seharusnya cerah kini layu dan kaku, dan nasi yang seharusnya putih kini menghitam, seperti ada debu-debu yang bercampur di sana. Aku menggelengkan kepalaku, mencoba untuk berpikir jernih atas apa yang terjadi di dalam rumah ini.
Di sana aku benar-benar berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang janggal. Berkumpul hingga dini hari, lalu mereka melakukan gerakan aneh dengan suara-suara yang tidak aku mengerti ketika aku mendengarnya. Bukan hanya itu saja, makanan yang disajikan itu benar-benar tidak membuatku berselera untuk memakannya. Apa ini sekte sesat atau gimana? Tapi kalau benar sekte sesat, kenapa ada di tempat ini? Bukannya ini mes para pegawai perkebunan karet? Aku terus berpikir seperti itu sambil melirik ke arah orang-orang yang berkumpul itu lagi. Mereka terus bergerak dan menggelengkan kepala dan membacakan sesuatu yang tidak aku mengerti. Aku juga sedikit menoleh ke arah luar, di mana bapak-bapak termasuk Pak Dimas berkumpul di sana. Gerakan yang mereka lakukan malah nampak lebih aneh lagi. Para bapak-bapak itu menganggukkan kepalanya hingga menyentuh dada. Lalu kepalanya ditarik ke belakang hingga wajahnya melihat langit-langit rumah, lalu turun lagi hingga menyentuh dada lagi. Dari semua orang yang ada di tempat itu hanya satu yang masih normal, yaitu istri Pak Dimas yang ada di dekatku. Dia hanya menatap apa yang kulihat, lalu dia sesekali melirik ke arahku dan tersenyum secara perlahan. Perasaan yang awalnya tidak enak karena diajak masuk oleh mereka, kini berubah menjadi perasaan yang tidak nyaman. Aku malah jadi khawatir. Aku takut terseret kalau ini adalah sekte sesat. Kalau nanti malah aku kenapa-napa gimana? Aku harus mencari cara agar aku bisa keluar dari tempat ini. Aku takut, benar-benar takut. Aku kembali melirik ke arah luar. Nampaknya hujan sudah mulai agak reda. Dan sepertinya aku harus keluar dan melanjutkan perjalanan pulangku yang tertunda sekarang. Aku harus segera pergi dari sini. Aku lebih baik kehujanan di luar daripada berada di rumah ini sekarang. Bu, kataku kepada istri Pak Dimas yang ada di sebelahku. Terima kasih sudah memberi tempat untuk berteduh, tapi sepertinya hujannya sudah sedikit agak reda. Aku sepertinya pamit saja, karena keluarga pasti khawatir kalau aku belum sampai. Istri Pak Dimas yang ada di dekatku langsung mengerutkan dahi. Dia menatap ke arah luar dan berkata, "Asi Neng mah, hujannya masih deras itu, nanti Neng sakit. Tidak apa-apa Neng, kita mah baik semua kok. Ini mah memang kita lagi berkumpul saja untuk menyambut anggota keluarga kita yang tersisa," jawabnya sambil tersenyum pelan. "Mendingan Neng mah di sini saja. Malah kami seneng kalau Neng ikut meramaikan, karena jarang-jarang ada tamu dari luar mampir." Kata-kata dari Pak Dimas mendadak terasa aneh, apalagi di kalimat bahwa mereka semua itu baik. Baik. Emang mereka sedang melakukan apa? Apa mereka penjahat semua? Anggapan tentang bahwa perkumpulan ini memang sekte yang sesat membuatku semakin yakin ketika dia berkata seperti itu. Perasaan agar aku bisa segera pergi dari sini semakin besar, sehingga aku harus benar-benar mencari cara bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari tempat ini sekarang. Aku melirik ke arah makanan yang ada di depanku, lalu melirik lagi ke arah istri Pak Dimas, lalu melirik lagi ke arah orang-orang yang berkumpul di rumah itu. Aku harus mencari alasan yang lain agar aku bisa keluar dari tempat ini. "Bu," kataku sambil melirik ke istri Pak Dimas. "Sepertinya aku ingin memakan makanan ini, tapi kayaknya gak enak kalau makan di tengah rumah. Boleh aku memakai ruangan lain untuk memakannya? Ya mungkin ke dapur gitu Bu." Istri Pak Dimas hanya menatapku secara beberapa detik. Lalu tidak lama dia tersenyum pelan sambil menunjuk ke arah dapur yang letaknya tidak jauh dari ruangan tersebut. Lalu tidak lama kemudian istri Pak Dimas langsung menunjuk ke arah sebuah tirai yang ada di ujung ruangan. "Silakan Neng, lurus saja terus melewati tirai itu," katanya sambil menunjuk ke sebuah tirai kain batik yang sudah pudar. "Nanti kalau sudah selesai kasih tahu ya Neng." Aku pun mengangguk pelan, lalu tidak lama aku pun langsung berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Aku mempercepat langkahku menuju tirai itu, dan ketika aku masuk ke dalam dapur, aku hanya terduduk diam dan menatap tirai dapur yang tertutup sekarang. Sekarang jujur aku mulai ketakutan. Dan ketakutan itu mulai muncul ketika aku sendirian di dapur ini. Jantungku mulai berdetak dengan kencang dan nafasku terasa berat secara perlahan. Bukan hanya itu saja, aku kini tidak bisa melihat jalan keluar selain pintu yang ada di depan sana. Sehingga aku tidak bisa melarikan diri dari tempat ini kecuali keluar dari pintu depan yang penuh dengan orang-orang. Aku mengangkat tanganku dan menempelkannya ke dahi sekarang. Rasa kantuk yang tadi aku rasakan mendadak menghilang ketika aku melihat keanehan mereka semua.
dan hal itu membuatku ingin segera keluar dari rumah ini sekarang. Brak! Tiba-tiba aku secara tidak sengaja menyenggol barang yang ada di dapur. Beberapa benda nampak terjatuh, dan dari benda-benda itu ada beberapa koran yang dijadikan penutup barang-barang di sana jatuh sehingga berserakan di sana. Aku yang panik seketika langsung mengambil barang-barang itu dan menyimpannya kembali di tempatnya. Lalu aku juga mengambil koran itu dan kembali menutup benda-benda itu dengan koran. Entah mengapa secara tidak sengaja aku membaca koran tersebut. Di sana aku bisa melihat sebuah berita yang menjadi headline di halaman depan. Nampak sebuah foto, terlihat sebuah foto rumah yang rasanya pernah aku lihat. Di sana terlihat beberapa orang nampak sibuk berlalu lalang dengan beberapa gambar rumah yang sudah rusak di sebelahnya. Bentar, ini kan rumah ini. Aku langsung menggelengkan kepala. Kenapa ada berita tentang rumah ini di dalam koran tersebut? Jantungku mulai berdebar kencang ketika aku mulai membaca judulnya. Kebakaran hebat para pekerja perkebunan karet 1978. Astaga, ada sebuah tulisan kecil di bawah foto tersebut. Aku tidak membaca isi beritanya semuanya. Namun di dalam tulisan kecil itu ada sebuah keterangan di mana seluruh para pekerja itu tewas terbakar dan hanya menyisakan seseorang pemuda bernama Jang Nardi yang selamat. Bentar, seorang pemuda selamat, dan sekarang mereka sedang menunggu seseorang yang kembali berkumpul dengan mereka. Jujur, tubuhku benar-benar merinding sekarang, seperti ada sebuah benang merah yang terlintas ketika aku membaca koran ini. Berarti jangan-jangan yang sedang mereka tunggu adalah... Neng? Tiba-tiba dari arah tengah rumah terdengar seseorang yang memanggilku. Dia adalah istri dari Pak Dimas yang bertanya apakah aku sudah selesai makan atau tidak dari balik tirai. Aku tidak sempat menjawab karena aku ketakutan, dan aku tidak menyangka kalau istri Pak Dimas itu menyusul ke dapur pada saat itu. Tirai kain yang menjadi pembatas antara dapur dan ruang tengah kini terbuka, dan kepala dari istri Pak Dimas masuk di antara tirai yang terbuka itu. Dia menatapku kembali dan bertanya apakah aku sudah selesai makannya atau tidak. Namun bukan jawaban yang aku keluarkan, malah aku berteriak dengan keras karena apa yang aku lihat sekarang benar-benar menyeramkan. Bagaimana tidak? Aku bisa melihat istri dari Pak Dimas berbeda sekarang. Wajahnya bukan wajah dari manusia normal, tapi wajahnya melepuh, kulitnya menghitam dan terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging yang hangus dan memerah. Bukan hanya itu saja, matanya kini memutih dan tidak ada warna hitam di lingkaran matanya pada saat itu. Bau hangus yang pekat seketika tercium dan menusuk hidungku, dan hal itu membuatku langsung berteriak dengan keras. "Ah!" Aku menjerit sejadi-jadinya, melemparkan koran itu ke lantai dan langsung berlari, mendorong tubuhnya dengan sekuat tenaga. Dia mundur dari tirai itu. Tangannya yang gosong dan hitam langsung menyentuhku yang mendorongnya dengan sangat kuat. Tanpa membuang waktu, aku pun berlari menerobos tirai itu dan kembali ke tengah rumah. Aku harus keluar dari rumah ini bagaimanapun juga, karena... Astaga! Semua orang yang tadi duduk dan mengangguk-angguk kini berdiri dan menatap ke arahku semua. Dan wajah mereka semuanya sama seperti istri Pak Dimas. Puluhan wajah yang hangus, kulit yang terkelupas, dan rongga mata yang kosong membuat semuanya menjadi menyeramkan. Belum lagi pakaian yang mereka pakai kini hangus terbakar, sehingga aku bisa melihat tubuh mereka yang gosong dengan kulit mereka yang terkelupas sekarang. "Maaf, Neng. Neng jangan takut. Kita semua baik kok. Kita nggak nakutin Neng. Kita hanya menunggu seseorang di sini agar bergabung dengan kita semua." Tiba-tiba istri Pak Dimas berkata seperti itu kepada aku dari belakang, dan hal itu membuatku semakin ketakutan sehingga berlari membabi buta ke arah pintu keluar. Aku sudah tidak peduli lagi dengan hujan atau motorku yang bocor sekarang. Aku hanya ingin pergi dari rumah ini. Aku menerobos kerumunan bapak-bapak yang ada di teras, mendorong mereka yang menghalangi jalanku agar aku bisa melarikan diri dari rumah ini. Akhirnya aku berhasil melompat dari teras itu ke halaman yang becek. Namun entah mengapa hal yang aku lihat tepat di depan rumahku itu adalah tumpukan daun pisang dan beberapa papan yang menutupi sesuatu di tanah. Aku secara tidak sengaja menginjak itu dan rupanya papan-papan tersebut patah sehingga aku jatuh ke dalam lubang. "Ah!" Aku kembali berteriak. Tubuhku terperosok ke dalam lubang yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tubuhku seperti menabrak sesuatu yang basah dan beberapa daun pisang dan papan tersebut menimpa tubuhku dari atas.
Kepalaku terbentur dengan keras, pandanganku mendadak gelap. Dan setelah itu aku tidak ingat lagi apa yang terjadi selanjutnya. Aku kembali tersadar ketika ada suara ramai yang kudengar. Di sana aku bisa merasakan bahwa ada beberapa orang yang mendekatiku dengan kedua mataku terbuka secara perlahan. Aku terbangun di sebuah lubang yang dalam, dan di atas sana banyak orang yang melihatku, dan beberapa orang masuk ke lubang itu untuk membawaku naik ke atas. "Aduh Neng, kenapa bisa pingsan di dalam makam? Mana pakai kain kafan lagi?" kata salah seorang yang kaget ketika menemukanku tertidur di dalam sana. "Ah, makam?" Aku langsung terperajat dan bangkit dari tidurku pada saat itu. Dan benar saja itu adalah makam yang belum terisi oleh jenazah. Aku hanya menatap beberapa orang itu dengan tatapan yang kaget. Dan salah seorang dari mereka mencoba menenangkanku dan membantuku keluar dari makam itu sekarang. Aku pun dibawa ke tempat yang tidak jauh dari sana. Aku diberi minum dan ditanya apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga bertanya tentangku dan keluargaku. Dan beberapa orang dari mereka diperintahkan untuk menyusul keluargaku agar bisa menjemputku sekarang. Mereka seperti tidak percaya ketika aku menceritakan semuanya, namun ketika melihat motorku terparkir dan jas hujanku yang menggantung di dua batu nisan yang ada di pemakaman itu, mereka hanya bisa menatapku dengan tatapan yang heran sekaligus takut atas apa yang aku ceritakan. "Neng," kata salah satu bapak yang membantuku, "di kebun karet ini nggak ada rumah sama sekali. Memang dulu ada mes pekerja dan sekarang pindah ke depan dekat jalan yang sudah dicor," katanya sambil menunjuk ke sekeliling makam itu. "Dan bekas mes yang terbakar itu, ya ini Neng, tempat ini sekarang sudah jadi pemakaman para korban." Aku pun hanya mengangguk pelan. Aku ternyata disambut oleh para korban kebakaran itu di malam tersebut. Dan hal itu hanya bisa membuatku merinding sambil menatap pemakaman itu sekarang. Aku pun disuruh untuk beristirahat dan menunggu keluargaku datang. Dan tidak lama setelah aku duduk di sana sambil ditemani beberapa warga, terlihat ada beberapa orang datang. Mereka membawa keranda mayat dan berhenti di makam tempat aku tidak sadarkan diri. Rupanya makam itu yang baru saja digali itu disiapkan untuknya, dan baru kali ini proses pemakamannya berlangsung. Ketika aku tanya siapa yang dimakamkan di tempat itu, mereka berkata bahwa itu Pak Nardi atau Jang Nardi, seseorang yang dulu selamat dari kejadian itu dan sekarang dia baru saja meninggal. Hal itu tentu saja membuatku semakin kaget. Ternyata ini yang mereka tunggu, seseorang yang dimakamkan di tempat ini, dan aku secara tidak langsung bertemu dengan mereka. Para penghuni pemakaman ini yang merupakan korban dari kebakaran itu. Jujur setelah kejadian itu aku akhirnya dijemput. Aku sakit dan gak bisa bekerja selama beberapa hari, dan setelah itu keluargaku akhirnya tidak melarangku untuk mengontrak agar aku tidak pulang malam lagi. Hingga hari ini kejadian itu masih menjadi mimpi buruk bagiku. Bahkan hingga aku sudah berkeluarga, setiap aku pulang dan melewati kebun karet, aku selalu ingat bahwa ada hal yang menyeramkan di dalam sana. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.